kecerdasan emosional itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan otak. Kenapa begitu? Karena penting banget untuk kita untuk bisa mengelola kecerdasan emosi. Nggak cuma kecerdasan kita dalam berpikir, dalam mengerjakan tugas, tapi juga kecerdasan emosi itu adalah landasan dasar kalau kita mau membangun hidup yang bahagia, hidup yang benar-benar seperti apa yang kita mau. Contoh ya, ada beberapa emosi yang selalu jadi kambing hitam gitu yang sering kita dengar. Contoh saat kita marah. Marah nih sering banget jadi emosi yang seolah-olah marah itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Padahal setiap emosi itu adalah kompas teman-teman dalam hidup kita untuk ngasih tahu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Contoh ya, saat kita memang haknya dirampas, kita melihat ketidakadilan, kita diperlakukan dengan semena-mena. Wajar untuk manusia itu akhirnya merasa marah dan mau melawan gitu ya dengan situasi yang gak adil. Jadi marah itu bukan emosi yang buruk, justru marah adalah emosi yang bagus untuk ngasih tahu kita kalau ada value-value kita yang memang sedang dilanggar. Atau emosi sedih, kita sering banget gitu dikasih tahu kalau manusia tuh harusnya bahagia terus gitu. Jadi kalau sedih itu artinya kita berdrama, itu artinya kita lebay, itu artinya gak baik. Padahal enggak, sedih itu ngasih tahu kita sedang kecewa. Ada perasaan yang ada sesuatu yang ngebuat kita merasa kecewa dengan situasi gitu, yang merasa kita nggak didengar, yang merasa mungkin kita sudah melakukan yang terbaik tapi kok tidak mendapatkan hasil yang serupa gitu ya misalkan. Nah, ada 3 alasan yang menjelaskan kenapa sih mengenal emosi itu penting banget teman-teman dalam hidup kita. Alasan pertama, memahami emosi kita itu menentukan kualitas hidup kita. Daniel Goleman berkata bahwa 80% keberhasilan dalam hidup itu ditentukan oleh kecerdasan emosional, bukan oleh IQ. Kenapa? Contohnya ya, saat kita bisa mengenal emosi kita, merawat emosi kita, menjadikan emosi itu sebagai kompas, sebagai tanda, sebagai informasi, kita jadi bisa membuat keputusan-keputusan yang sehat. Contoh nih ya, kondisi finansial kita ngelihat di tabungan kok kayaknya setiap bulan aku selalu habis-habisan gitu. Padahal aku udah bekerja keras, aku udah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kenapa nih setiap aku ngelihat ada barang baru aku pengen shopping gitu misalkan ya. Nah, akhirnya apa? Oke, gimana kalau solusinya kan adalah kita lihat lagi nih recap apa sih sebenarnya pendapatan kita, apa pengeluaran kita, apa yang sebenarnya perlu untuk kita hemat gitu. Nah, tapi saat kita udah emosional duluan, kita bahkan ngerasa langsung pusing, langsung takut untuk bisa ngelihat atau untuk bisa mengevaluasi kondisi finansial kita gitu. Karena kita udah ketakutan duluan. Akhirnya apa teman-teman yang terjadi? Akhirnya udahlah, aku nggak mau ngelihat itu. Nah, padahal keputusan untuk bertanggung jawab terhadap kondisi finansial kita itu penting banget dalam kesuksesan hidup gitu. Nah, jadi saat kita nggak bisa mengelola emosi-emosi kita, nggak bisa berdamai dengan emosi-emosi kita, akhirnya kita bisa mengambil banyak keputusan-keputusan hidup yang justru merugikan diri kita dan kualitas hidup yang sedang kita mau bangun. Contoh lain ya, misalkan dalam keputusan berkarir gitu. Misalkan kita tuh ada di suatu perusahaan yang budayanya tuh udah toksik banget, yang kita tuh setiap hari mau kantor tuh anxious gitu, udah punya anxiety, kecemasan gitu ya. Kalau mau ke kantor kok rasanya nggak enak banget. Nah, itu kan udah ada tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak berjalan baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak bisa ngelola emosi ini, akhirnya kita merasa ya udahlah, tapi kalau aku malah takutnya nanti kalau aku pergi ke perusahaan lain, kalau situasinya lebih buruk gimana? Gitu. Nah, padahal kalau situasi kita, hidup kita itu udah nggak searah, badan kita, emosi kita udah ngasih tahu kalau ini bukan arah yang baik, itu harusnya kita dengarkan emosi-emosi tersebut gitu. Dan akhirnya bukannya mencari tempat kerja yang lebih baik dan percaya pada diri kita kalau kita bisa melakukan, kita malah akhirnya ketakutan untuk membuat keputusan yang berakhir kita terjebak dalam kondisi-kondisi emosional yang nggak enak yang merusak kualitas hidup kita. Jadi ya teman-teman, ingat bahwa 80% keberhasilan dalam hidup kita menurut peneliti Daniel Goleman ditentukan oleh kecerdasan emosi, bukan kecerdasan intelektual. Alasan kedua, memahami emosi, marah, sedih, bahagia, bersyukur, jijik, kecewa, itu bisa melindungi kita, melindungi kesehatan mental kita. World Health Organization berkata bahwa ada 1 miliar penduduk di dunia
yang hidup dengan gangguan mental, teman-teman. Bayangkan ya, hidup udah sulit banget, udah berat banget dengan berbagai macam tantangannya. Ditambah lagi kalau kita punya penyakit mental, itu akan lebih sulit lagi dalam menghadapi kehidupan. Nah, kenapa sih penyakit-penyakit mental seperti depresi yang pernah aku juga alamin gitu ya bisa terjadi? Karena kita tidak mengenali emosi. Jadi saat kita sedih, kita jalan terus. Saat kita anxious, kita tabrak terus. Jadi anxiety ini berkepanjangan, stres kita berkepanjangan, akhirnya kita jatuh kepada depresi. Yang itu sangat sulit untuk kita keluar dari depresi, membutuhkan penanganan dari ahli gitu kan, kadang malah butuh obat, butuh terapi. Justru akhirnya impactnya tuh begitu besar dan begitu menghancurkan teman-teman dalam hidup. Dulu aku pernah mengalami major depression disorder waktu aku umur sekitar 25 atau 26 tahun. Dan akhirnya aku harus keluar dari kerjaan teman-teman selama 3 bulan untuk bisa mengembalikan kondisi mental aku. Itu semua terjadi karena memang aku gak kenal sama emosi aku gitu. Aku berusaha untuk memendam emosi aku, menabrak terus kehidupan sampai akhirnya aku udah memang gak bisa berfungsi lagi gitu. Nah, jangan sampai ya kita bisa merasakan ini. Atau yang pernah aku alamin adalah aku akhirnya merasa numb teman-teman, atau gak bisa merasa apa-apa. Jadi aku udah gak bisa ngerasa bahagia, gak bisa ngerasa sedih, gak bisa ngerasa marah. Yang ada hanya hampa, datar gitu. Nah, apalah arti hidup saat kita sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, karena justru itulah warna dari kehidupan. Nah, itu terjadi karena kenapa? Karena setiap adanya emosi aku pendam, aku tumpuk sampai akhirnya aku udah nggak tahu lagi apa rasa dari emosi itu. Beberapa orang yang pernah cerita sama aku ya, khususnya laki-laki nih, mereka nggak tahu cara mengelola emosi marah. Akhirnya saat mereka marah, apa yang terjadi? Mereka mukulin tembok, mereka menyakiti dirinya sendiri karena mereka nggak tahu gimana sih sebenarnya cara mengelola emosi marah. Jadi setiap emosi itu ada caranya teman-teman untuk mengelolanya. Contoh ya, kalau kita lagi marah, bisa kok kita tetap meluapkan amarah itu, karena pada saat marah itu kita berenergi gitu ya. Karena memang kita mau melawan ketidakadilan gitu kan. Nah, bisa kita lampiaskan dengan cara misalkan olahraga, dengan cara misalkan pergi boxing, dengan cara sesuatu yang memang badan itu energi yang besar itu kita luapkan gitu di badan, kita ekspresikan. Nah, itu nanti akan pergi dengan sendirinya. Dan kita perlu mungkin journaling setelahnya saat udah tenang untuk tahu kenapa sih yang kita marah dan apa yang kita mau lakukan atas ketidakadilan yang terjadi ini gitu ya. Jadi tadi tuh teman-teman, penting banget untuk kita bisa mengenal emosi agar kita bisa melindungi kesehatan mental kita sebelum semuanya itu terlalu rusak, terlalu buruk gitu ya. Nanti malah justru lebih sulit lagi untuk akhirnya kita sembuhkan atau kita kendalikan. Alasan ketiga, mengenal emosi itu penting banget teman-teman untuk meningkatkan relasi dan empati dalam kehidupan. Contoh, kita sering banget ya ngelihat orang-orang yang mungkin kok ada orang sedih dia nggak bisa empati ya, kok dia nggak bisa ikut merasakan kesedihan ya, kok dia nggak bisa ikut merasakan kemarahan, dia kayak hidup dalam bubble-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri dan dia nggak peduli gitu. Itu kenapa? Karena itu terjadi karena dia tidak pernah mengenali emosinya. Dia tutup semua emosi-emosinya, dia bungkam semua emosi-emosinya sampai dia sudah tidak bisa merasa lagi. Gimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain kalau kita sendiri nggak pernah merasakan penderitaan kita gitu. Justru dengan kita semakin bisa mengenal emosi, kita jadi bisa semakin berempati teman-teman terhadap penderitaan orang lain, kesedihan orang lain. Dan kalau kita tahu cara menghadapi emosi kita pun jadi tahu cara menghadapi emosi saat orang lain atau orang-orang terdekat, orang-orang tersayang kita sedang bergejolak gitu. Dan ini penting banget gitu ya. Nah, jadi ada teori attachment oleh John Bowlby gitu, di mana dia mengatakan bahwa saat kita bisa lebih empatik gitu ya, bisa lebih berempati, ini sebenarnya membuat kita jadi nggak mudah terjebak dalam konflik. Contoh ya, dalam percintaan atau hubungan relasi antara manusia, teman-teman pernah gak sih ngalamin kalian berantem gitu ya, tapi dua-duanya itu terbawa emosi dan tidak menjadi adanya jalan keluar. Kenapa? Karena emosi yang berbicara, bukan lagi kita punya intensi untuk mendengar satu sama lain gitu. Dan ini wajar, aku pernah mengalami ini pasti ya di hubungan rumah tangga aku yang udah 10 tahun aku bina gitu dengan suami aku atau pacar aku gitu sebelumnya. Kalau kita nggak bisa mengenal emosi, akhirnya segala konflik yang ada dalam hidup kita itu kayak kita taruh bensin terus biar menyala semakin berkobar, yang merusak kita untuk bisa punya kualitas hidup yang baik teman-teman gitu. Nah,
Jadi kita jadi nggak bisa punya hubungan yang aman. Kita sukanya punya pasangan itu yang berapi-api, yang begitu banyak drama, karena itu yang kita kenal sebelumnya. Karena itu yang kita tahu bagaimana percintaan itu harusnya berjalan gitu. Jadi ini yang harus kita sembuhkan, harus kita pelajari untuk bisa kenalin lagi emosi, biar kualitas hubungan dalam hidup kita itu juga baik. Dan ingat ya teman-teman, kualitas hubungan itu adalah faktor yang sangat besar terhadap kebahagiaan kita dalam hidup. Kualitas hubungan itu nggak cuma dengan pasangan, tapi juga dengan keluarga, tapi juga dengan teman-teman gitu. Dan ini penting banget untuk kita punya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berantem, kita tahu oke, aku sedang marah saat ini, jadi aku tidak bisa diajak bicara. Gimana kalau kita ambil waktu dulu untuk kita cooling down, untuk kita saling memahami nih emosi apa sih yang sedang kita rasakan. Baru setelahnya saat itu reda, kita bertemu lagi dengan pemikiran yang udah lebih struktur untuk bisa ngobrol gitu. Apa sih point of view dari aku? Oke, point of view aku tuh begini, aku merasa ketidakadilan karena A, B, C, D, dan aku merasa marah, aku merasa sedih karena kamu memperlakukan aku dengan A, B, C, D. Nah sekarang gimana point of view kamu? Point of view kamu, oh mungkin ternyata dia akan cerita gitu kan, dia merasa A, B, C, D, dia merasa kecewa, dia merasa sedih, dia merasa dihianati mungkin. Nah dari situ kita bisa tuh jadi klarifikasi, menemukan oh maksudku tuh gak begitu gitu. Oke, apa yang bisa kita berdua ubah? Nah ini kualitas hubungan seperti ini hanya bisa terjadi saat kedua belah pihak memiliki kecerdasan emosional, mengenali emosi mereka, dan tahu bagaimana cara mengelola emosi mereka. Jadi teman-teman, mengenali emosi, tahu cara mengenal emosi, tahu cara mengatur emosi, tahu cara dealing dengan emosi kita, itu adalah salah satu fondasi kehidupan yang sangat besar. Kalau kita mau hidup yang bahagia, yang aman, tentram, damai, dan penuh cinta. Teman-teman, saatnya bangun hidupmu. Kalau kalian mau tahu ada program-program apa yang bisa ngebantu kalian untuk mengenal emosi, bisa follow aja di akun Jadi Dewasa ini. Atau lihat nih kita lagi ada program-program apa untuk membantu kamu untuk membangun hidupmu.